Nah, tapi ada juga yang tidak diharamkan memegang Al-Quran dalam kondisi punya hadas. Apa itu? Ono manungsa sing sempurna, ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sama-sama sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bermuajah lagi, masih bisa ketemu lagi di diskusi atau ngobrol santai bertemakan ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan ridhonya, Allah berikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Salam dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang soleh dan solehah. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Kita awali dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan dengan menghadiahi sahibul kitab, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain. Khususan hadiatan ila rohi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani wa jami'il awliyadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Foto Mas? Sampai mana kemarin? Apa ya kemarin? Di sini-sini aja. Mata wudhu. Junub. Ya, kita masih membahas tentang hal-hal yang diharamkan ketika kita punya hadas. Ya, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Kemarin sudah dapat yang pertama adalah kita diharamkan ketika punya hadas besar itu mengerjakan ibadah-ibadah yang merupakan rukun dalam baik rukun haji maupun termasuk salah satunya adalah rukun Islam, yaitu sholat, kemudian ada tawaf, ya, kemudian ada yang sunnahnya sujud, baik sujud syukur, sujud tilawah, itu juga haram hukumnya ketika kita sedang punya hadas. Kemudian membawa mushaf Al-Quran, mushaf itu lembaran-lembaran Al-Quran, ya, itu juga diharamkan ketika kita punya hadas. Sini ada lanjutannya yang kemarin, ada nggak kita punya hadas, boleh nggak membawa Al-Quran? Kemarin catatannya tidak boleh, ya, tapi ada beberapa kondisi yang dibolehkan ketika kita punya hadas dan membawa atau memegang Al-Quran. Di antaranya di sini, la hamluhu ma'a mata'in wal mashafu ghairu maksudin bil hamli. Tidak haram membawa Al-Quran bersama sesuatu yang lain dengan tujuan pokok bukan membawa Al-Quran. Jadi kita bawa Al-Quran, tapi bersamaan dengan Al-Quran itu misalkan kita bawa buku lain, ya. Nah, niat kita itu bukan membawa Al-Quran, tapi membawa buku yang lain itu. Maka di situ kita tidak kena hukum haram, walaupun kita punya hadas. Ya, jadi membawanya bareng dengan barang yang lain, gitu. Kemudian lanjutannya di sini, wal masu warikihi walau wil bayabo awnah wil darfin wa iddalahu wa huwa fihi la qalbu warakihi
bi'udin idza lam yanfasil alaihi wala ma'a tafsirin zada walau ihtamala. Haram ya memegang kertasnya walaupun bagian yang tidak tercetak. Nah, di mushaf Al-Qur'an yang full Arab, full Al-Qur'an itu kita haram jangankan megang yang ada hurufnya, yang pinggirannya pun, covernya pun ya itu termasuk haram ketika kita tidak punya wudu, ketika kita berhadas ya. Jadi bukan hanya megang hurufnya, megang covernya pun, megang pinggirannya nih, yang ini kan gak ada hurufnya nih, itu tetap hukumnya haram ya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya pinggirnya atau tempat yang disediakan untuk Quran pada waktu terbungkus. Biasanya Quran yang modern kan ada tasnya tuh, ya. Nah, itu juga termasuk memegang bungkusnya itu, covernya itu yang terbuat dari biasanya ada sletingnya, itu juga haram. Ya. Nah, tapi ada juga yang tidak diharamkan memegang Al-Quran dalam kondisi punya hadas. Apa itu? Di sini dijelaskan tidak haram membalik atau membuka kertasnya menggunakan kayu. Jadi kalau kita punya hadas, biasanya kalau zaman kita ngaji dulu itu dikasih kayu tuh sama ustadznya kan, atau plastik atau apa. Tujuannya tuh selain buat penunjuk juga untuk pembulak balik mushaf. Kalau kita nggak punya wudu kan gitu ya. Tidak haram juga beserta Quran yang ada tafsirnya atau ada terjemahnya, dengan catatan kita yakin ataupun perkiraan kita tafsirnya itu, terjemahnya itu, tulisannya lebih banyak ketimbang tulisan mushaf Al-Qur'annya ya. Jadi kalau Qur'annya terjemah itu nggak apa-apa, kita nggak punya wudu bacanya. Tapi kalau Qur'annya murni mushaf Al-Qur'an Arab semua, itu diharamkan. Wala yumna'u sabiyun, anak-anak yang sudah tamyiz ya, muhdisun walau junuban hamala, yang berhadas sekalipun junub boleh membawa atau memegang mushaf untuk dipelajari dan dibaca. Jadi kalau tujuannya untuk belajar, li ta'lim, itu boleh. Makanya ketika ada anak-anak misalkan usia SMP yang perempuan kan mungkin punya hadas, dia haid gitu kan, boleh nggak membaca atau membawa Al-Quran? Boleh, tapi niatnya adalah belajar, bukan niat tadarus, bukan niat membaca, tapi niatnya adalah belajar untuk memperbaiki bacaannya gitu ya. Jadi memang buat sekarang mungkin nggak terpakai, ini nanti bisa di-share kepada anak-anak kita atau anak-anak didik kita. Wa masanah wa mashafin li hajati ta'allum tadi ya, wa darsihi wa wasilatiha, untuk memegang Al-Quran untuk dipelajari dan dibaca, atau wasilahnya, misalnya membawa ke meja atau memberikan kepada gurunya untuk dipelajari, baik untuk sendiri ataupun kita membawakan untuk guru kita, ustazah kita, ustadz kita, itu hukumnya tidak haram. Nah, ini juga nih buat bapak-bapak mungkin yang masih punya anak di bawah tamyiz. Tamyiz itu kalau ukuran kita sekarang itu, jadi dia belum bisa membedakan mana api, mana es. Paham nggak? Jadi pengennya tuh apa-apa dipegang gitu, apa-apa dimasukin ke mulut, biasanya kan anak-anak seperti itu. Nah, itu contohnya belum tamyiz. Tapi kalau dia udah ngerti, oh ini nih api nih, pegang panas, oh ini es dingin dan segala macamnya, itu udah tamyiz tandanya. Biasanya rata-rata di umur 5 tahun itu udah tamyiz ya. Nah, di sini ada keterangan wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz, haram membiarkan anak yang belum tamyiz memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran, walau ba'da ayatin, walaupun setengah ayat saja ya. Wa kitabatuhu, haram juga menulis mushaf dengan huruf ajam, huruf selain huruf Arab. Ya, sekarang kan ada tuh ya
untuk yang mungkin masih belajar, biasanya huruf Arabnya diganti dengan huruf Latin. Nah, di sini menurut pengarang kitab ini diharamkan. Wa kitabuhu bil ajamiyah wa wa'antu nahwi dirhamin fi maktubatin wa ilmin syar'iyyin wa kadza ja'luhu baina awraqin khilafan li saikhina. Selain huruf selain Arab, maksudnya kita rubah hurufnya. Misalkan lafaz kul a'udzu birabbin nas, kita tulisnya pakai huruf Latin k u l, seterusnya seperti itu. Nah, itu diharamkan di sini. Nah, haram juga menaruh uang atau benda lain di atas tulisannya atau di atas ilmu syara. Demikian pula menyimpan suatu barang di antara kertas-kertasnya. Nah, ini jadi kita dilarang menaruh barang-barang atau benda-benda lain ya di atas mushaf Al-Qur'an. Boleh. Nah, boleh. Ini kadang di masjid kita aja itu ada tuh, ada peci, ada sejadah, ada Al-Qur'an tuh. Kalau tumpuk sama Ya. nggak apa-apa ya? Apa? Tumpuk samanya nggak apa-apa ya? Kalau sesama Al-Qur'an nggak apa-apa. Saya pernah taruh lagi di bawah, ada naikin lagi ke atas, ya udahlah. Ya. Jadi haram hukumnya menaruh barang sesuatu apapun di atas Al-Qur'an. Ya. Demikian. Jadi Al-Qur'an itu kalau di antara tumpukan buku-buku taruh di paling atas, ya. Nah, kalau misalkan di bukunya itu dijajarkan, bolehlah, nggak apa-apa, dia ada di sela-sela itu. Tapi kalau ditumpuk, upayakan ditumpukan paling atas. Gitu ya. Dan kita naruh-naruh benda yang lain kayak naruh peci, naruh tasbih segala macam, upayakan tidak di atas Al-Qur'an. Kalau naruh uang di dalamnya, Pak? Itu juga sama, nggak boleh. Nah, di sini ada tuh, menaruh uang atau benda lain di atas tulisannya atau nah, biar nggak diambil tuyul gitu ya. Iya. Biar tuyulnya ngambil kepanasan deh, Pak. Itu mah masa lalu. Mitos itu mah. Tuyulnya gitu. Tuyul elit. Iya. Tuyul Pernah? elit. Kebukti tuh. Hilang-hilang juga ya? Tuyulnya istri ya. Iya, hamil. Yang panasan tuyulnya, Pak. Tuyul elit. Tuyul elit. Hitungannya dicial. Tuyul elit. Biar nggak panas. Ya, jadi itu nggak boleh tuh. Haram juga, tapi ada beberapa ulama yang membolehkannya, ada yang ikhtilaf ya. Haram juga menyobek-nyobek mushaf karena main-main. Jadi kita bercanda gitu kan, sampai sobek itu mushafnya. Watam zuku abasan wa ba'lu ma kutiba alaihi la syurbu mahwihi wa maddur rijli lil mushafi ma lam yakun ala murtafi. Haram tadi menyobek-nyobek mushaf karena bermain-main atau menelan tulisannya. Wah, ini ada nih. Biasanya orang dulu nih, jadi tulisannya sampai ditelan buat jimat biasanya nih. Aja. Biar hatam Ya. Biar lancar ngajinya. Tapi di sini nih ada sedikit beda nih. Haram tadi menyobek-nyobek atau menelan tulisannya, tapi tidak haram meminum serbuk tulisannya. Tapi kalau dibakar dulu itu justru nggak haram. Oh, tadi itu nggak haram dong. Nah, tapi nanti di depan ada hukumnya membakar Al-Qur'an gimana. Dan haram menyodorkan kaki pada mushaf selama mushaf itu tidak berada di atas. Jadi kita misalnya di sini ada Al-Qur'an, kita selonjoran ngadep ke situ kakinya, itu juga diharamkan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kan firman-firman Allah. Jadi kita harus punya adab, punya etika lah naruhnya seperti apa. Jangan Al-Qur'an dijadikan mas kawin, setelah itu nggak dibaca-baca sampai bulukan macam ya. Nanti dia minta pertanggungjawaban gitu. Ada yang masalahnya Al-Qur'an. alat sholat. Berangkat alat sholat, tunai sama masjid-masjidnya. Mending tunai itu juga kredit. Musola. Kredit nggak bisa dibayar. Ya. Mau biar di mana?
Wa yusanu lil qiyamu lahu kal alimi bal aula wa yukrahu harkuma kutiba alaihi illa li ghardi nahwi sinatin siyanatin fa ghusluhu aula minhu. Disunahkan berdiri untuk menghormati mushaf tuh. Bahkan kita disunahkan kalau lagi duduk mungkin kita berdiri dalam rangka menghormati mushaf Al-Quran. Seperti apa? Seperti kita hormat sama orang alim, sama kiai, sama ustadz, sama habib segala macam ya. Itu kita menghormati seperti itu. Bahkan di sini menghormati mushaf tadi itu lebih utama ketimbang menghormati orang alim tadi. Di sini ada lanjutannya, wa yukrahu harku ma kutiba alaih. Makruh membakar tulisan mushaf. Nggak haram, tapi makruh. Tapi kalau niatnya adalah kayak orang-orang yang tidak suka dengan Islam, membakar Al-Quran dengan niat melecehkan Al-Quran, itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau kita nggak ada niatan seperti itu, membakar Al-Quran, itu hukumnya di sini makruh, dibenci. Tapi ada yang nggak makruh. Ya, Mas, kenapa? Kalau kan biasanya di masjid atau di musola itu kan kalau yang lama-lama kan Al-Quran rusak udah pada ditumpuk. Nah itu kan kebanyakan kalau yang udah rusak terus dibaca-baca kan udah susah tuh, ada yang sobek, ada yang rusak gitu. Terus kan pada dibakar tuh Pak, itu gimana itu? Nah di sini ada pengecualian illa li ghardin, kecuali dengan tujuan memeliharanya. Jadi kalau tujuannya daripada Al-Quran itu nantinya keinjak-injak orang, ya apalagi sampai masuk ke got gitu kan, itu nggak apa-apa dibakar, nggak makruh, artinya boleh. Ya. Atau di sini ada keterangan lagi, membersihkannya fagus luhu aula minhu, lebih baik daripada membakarnya. Misalnya kita nemu Al-Quran kotor, ya kita bersihin aja, dilap gitu kan, daripada dibakar. Itu lebih baik dibersihkan seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tadi orientasinya kebanyakan adalah hadas kecil. Nah, sekarang kalau hadas besar gimana? Nih ada kelanjutannya nih. Wa yahrumu bil janabati, Pak Thomas. Haram buat yang punya junub, ya. Nih, yang punya junub, al-muqsu fil masjidi, tinggal di dalam masjid. Tuh, pertama nggak boleh diam di masjid kalau kita punya junub. Pak Thomas habis hubungan suami istri, belum mandi, ke masjid, mau nabi bedug gitu kan. Zaman dulu kan seperti itu. Nah, itu haram itu. Ya, nggak boleh. Yang kedua, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran, itu nggak boleh. Biqasdihi, dengan maksud membacanya, walau ba'da ayatin, walau hanya setengah ayat, itu tetap hukumnya haram. Anda ada yang dengar, saya doang yang dengar. Bihaitsu yasma'u nafsuhu, dan walaupun hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ya, walau sobian, walaupun anak kecil. Tapi ada yang beda, khilafan lima afdabihin Nawawi, dengan Imam Nawawi yang memperbolehkan orang yang junub membaca Al-Quran. Kalau Imam Nawawi boleh. Mana dalilnya? Ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Orang yang haid dan junub tidak diperkenankan masuk masjid. Gitu. Oke. Yang berikutnya, nah ini nih, seorang yang kena haid keluar darah yang bukan
karena melahirkan dalam darah wiladah ya, haram mengerjakan sholat. Nih buat anak istri kita nih yang perempuan, nggak boleh sholat, membawa Al-Quran, puasa juga nggak boleh. Kalau puasa itu wajib diqadha puasa Ramadan ya, tapi kalau sholat tidak wajib diqadha atau diganti. Bahkan menurut sebagian kaul yang masyhur haram mengqadha sholat. Jadi mungkin ada perempuan saking solehahnya sholat dalam haidnya diqadha, itu bahkan jatuh hukumnya haram. Mana dalilnya? Ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nahwu umirna biqada'is shaumi la biqada'is shalah." Kami diperintahkan mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha sholat. Nah, cara bersuci yang pertama itu dengan wudhu. Sekarang cara bersuci yang kedua dari hadas adalah dengan apa? Mandi. Wah, ini bagian favoritnya Pak Thomas nih kayaknya. Sania, cara bersuci yang kedua al-ghuslu, yaitu mandi. Apa itu mandi secara bahasa? Huwa, mandi itu lughatan secara bahasa sailanul ma'i ala syai'i, mengalirkan air pada salah satu anggota badan. Itu definisi ghuslu atau mencuci atau mandi. Wasyar'an, dan menurut syara atau syariat Islam, sailanuhu ala jami'il badani bin niyati, mengalirkan air pada salah satu anggota badan. Jadi menurut bahasa, menurut istilahnya, menurut syariatnya adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat mandi. Jadi harus pakai niat. Kalau mandinya nggak pakai niat, nggak sah mandinya. Harus diulang. Harus pakai niat di awalnya. Wala yajibu fauzan. Mandi itu tidak wajib segera dilakukan. Wa in aso bisababihi, walaupun karena perbuatan dosa, umpamanya zina. Wah, jadi Pak Thomas, mandi itu nggak wajib disegerakan, tapi lebih utama disegerakan. Nunggu esok. Besok Thomas. Ya, bikhilafi najisin, aso bisababihi, berbeda dengan mencuci najis yang disebabkan dosa. Ya, itu harus segera dicuci. Di sini ada berbeda dengan mencuci najis yang disebabkan dosa. Perbedaannya ialah kalau selesai berbuat zina berarti selesai pula berbuat dosa. Sedangkan najis sebelum disuci tetap berdosa. Jadi kalau berbuat zina itu luar biasa, itu wajib segera mandi. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan santai ya. Ini dosa besar juga yang efeknya luar biasa. Bukan hanya ke kitanya, naudzubillah min dzalik, kalau sampai hamil gitu kan, apalagi nanti anaknya perempuan, wah bisa turun temurun itu dosanya ya, naudzubillah min dzalik. Iya, karena anak hasil di luar nikah itu, ketika perempuan dia bukan masuk ke dalam syariat, itu nggak masuk ke nasab kita ya, hanya nasab ibunya saja. Nah, nanti ketika dinikahkan ya harus pakai wali hakim, nggak bisa pakai wali biologisnya, itu kan dalam syariat Islam. Pokoknya ribet deh ini urusannya, maka dihindari. Maka disitulah salah satu rahasia hikmah dibalik Allah melarang perbuatan zina itu. Karena nanti merusak garis keturunan, ya, merusak nasab. Nanti ke nasib juga, dari nasab ke nasib juga tuh rusak.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tuh Pak, Ya, saya silakan. mau nanya tuh Monggo. masalah yang tadi yang masalah ketika kita junub kan nggak boleh baca Al-Quran. Tetapi kalau kita ngucapin gimana? Contohnya kata kita hafal ayat kursi lah, coba pada saat kita junub gitu, terus kita mengucapkan bukan baca lah ya, tapi hafalan gitu loh. Itu bagaimana itu Pak hukumnya itu? Nah, di sini kan membaca qiraatul Quran, bukan hafizul Quran. Jadi kalau menghafal refleks karena itu sudah biasa kita baca, nggak jadi masalah. Ya, hafalan nggak jadi masalah. Kalau belajar nggak masalah. Kecuali kita baca. Ya. Sedangkan kan afdalnya membaca Al-Quran itu walaupun sudah hafal ya kita lihat teksnya, itu pahalanya luar biasa dibandingkan dengan menghafal. Tapi ketika kita punya junub, punya hadas besar, maka keutamaan melihat Al-Quran itu jadi hilang. Tapi ketika kita membaca hafalan kita nggak jadi masalah ya. Tapi ada juga ulama yang memakruhkannya. Untuk apa? Berhati-hati ya, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah dan seterusnya, itu juga ada yang memakruhkan gitu. Ada lagi? Gimana? Wah, ada pada paham ya? Paham itu. Oke Mas? Paham. Nah, namanya apa ini majelis? Tahu namanya. Belum ada nama, itu namanya. Thomas. Nah, yang berikutnya insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas apa sih sebab-sebab yang membuat kita itu harus mandi wajib. Sekarang apa nanti nih? Bukan Pak. Bukan aja. Pasukan kosong, pasukan. Pasukan lagi sepi. Ya, itu aja. Wal mujibuhu arba'atun. Summa qala wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan banyak ya. Silakan lempar-lemparan. Video aja yang hadir. Oke. Oke aja ya. Nah semua tuh kan wajah-wajahnya tuh pemirsa. Video. Pak Thomas, Paniko. Ya. Halo guys. Oh, itu tuh pimpinan majelis kita tuh. Iya, itu dia tuh. Wali murid. Salam kenal. Wali kutub. Salam kenal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik.